Oke guys, bersama gue Kenny di The Firanda Channel. Gue cuma mau share mengenai pakan hidup untuk ikan predator, khususnya buat temen-temen yang kasih makan ikan predatornya pakai pakan hidup. Yang mau gue bahas di sini adalah khususnya ikan mas, ikan cere, ikan lele, di mana tiga pakan ini adalah pakan yang paling sering digunakan oleh para hobis ikan predator. Percaya atau enggak, pakan hidup adalah salah satu pembunuh paling kejam ikan predator kesayangan lo. Kenapa? Pakan hidup itu berpotensi membawa bakteri dan jamur. Nah, misal nih, lo udah rawat airnya bagus-bagus, suhu dan parameter sudah dijaga. Begitu kalian masukin pakan hidup yang belum dikarantina, satu ekor saja ikan terjangkit penyakit dan dimakan sama ikan predator lo, dan berpindahlah penyakit itu. Jadi sebenarnya kita itu harus merawat pakan hidup ini sama seperti kita merawat ikan predator kesayangan kita. Ini yang banyak orang nggak tahu. Kita tetap harus menjaga parameter airnya, kita harus tetap menjaga makanannya. Karena ikan predator itu potensi matinya lebih besar jika dia makan dibanding dipuasakan. Kenapa? Nah, ini. Karena jika ikan predator itu makan, segala kemungkinan bisa terjadi. Salah satunya yang gue bilang tadi, penyakit dari pakan hidup itu bisa berpindah ke ikan predator saat dimakan. Bakteri atau penyakit yang paling menakutkan itu adalah bakteri yang menyerang dan mengganggu pencernaan ikan predator. Karena ini adalah salah satu penyakit yang membuat para hobis ikan predator jadi bingung. Tidak ada tanda-tanda fisik luar yang kelihatan sakit, tapi tiba-tiba ikan predator tidak mau makan dan berujung mati. Temen-temen gua sering tanya, "Om, kenapa ikan gua kemarin makan rakus banget, tiba-tiba hari ini mogok makan?" Sebenarnya gua agak bingung dengan pertanyaan itu. Kenapa? Yang pertama, gua bingung kenapa sih para teman-teman satu hobi ini seneng banget panggil dengan kalimat om. Yang pertama, gua belum mau jadi om-om. Yang kedua, gue juga bukan om lo kali. Oke, skip. Berbeda dengan penyakit luar yang biasa kita temuin seperti white spot, cloud eyes, fin rot, body rot, yang biasanya sudah banyak solusi untuk nyembuhin penyakit-penyakit ini. Oke, sekarang langsung aja. Gimana sih cara simple gue dalam mengkarantina pakan-pakan hidup yang dikasih ke ikan-ikan predator kesayangan gue? Langsung aja. Check guys. Nah, ini gue udah sampai di toko langganan gue. Gue sih lebih senang beli sendiri untuk pakan ikan-ikan predator kesayangan gue. Bagi gue, ya disitulah kenikmatannya punya hobi. Semuanya ngurus sendiri. Salah satu alasan kenapa gue lebih suka datang langsung ke tokonya dibanding beli online, selain cuci mata. Di sini kita bisa lihat dan cek langsung gimana kondisi airnya, gimana kondisi tempatnya, gimana kondisi ikan-ikannya. Karena kalau gue lebih pilih ikan-ikan yang masih berenang melawan arus dibanding yang sudah diam di pojok-pojok. Nah, kalau beli online kan kita nggak bisa cek apa-apa. Selain duduk manis, datang deh tuh ikan tanpa tahu kualitas sumbernya. Di sini kita bisa lihat ya, ada filtrasinya yang cukup bagus, airnya bersih, tempatnya besar. Pastikan juga toko tempat kalian beli itu punya dan nggak pelit oksigen. Biasanya banyak nih toko ikan yang pelit oksigen gara-gara kita cuma beli pakan hidup yang nominalnya nggak seberapa. Jadi, tetap kalian harus minta oksigen supaya pakan hidup yang kalian beli nggak celeng atau bahkan mati saat kalian bawa dari toko ke rumah kalian. Namanya juga pakan hidup, masa mati? Oke guys, sekarang ikan mas sudah sampai di rumah gue. Tampaknya hidup semua karena dari tokonya juga udah dikasih oksigen. Ikan mas ini akan gue karantina di container box. Container box ini gampang ya didapetin di mana-mana. Container box ini gue beli di Tokopedia, nanti gue cantumin linknya. Container box ini dimensinya 65 cm kali lebar 40 cm kali tinggi 40 cm. Sebelum ikan mas datang, gue selalu sudah siapkan air ini, dimana air ini bukan air yang ditembak langsung dari keran, karena kebetulan rumah gue sumber airnya adalah PDAM. Jadi
air yang gue masukkan ini adalah air yang sudah diendapkan di tong besar ini ya, di tong besar ini. Ya, dimana tong besar ini juga berfungsi untuk water change ke semua. Dan untuk membuat ikan mas ini untuk tetap hidup dan awet, gue selalu setting seperti ini. Di sini karena gue mengkarantina hanya untuk 2 hari saja, jadi di sini gue tidak memakai filtrasi apa-apa. Dengan catatan mengganti airnya setengah atau 50% setiap harinya. Jadi settingannya simple seperti ini. Di sini gue punya power head yang nggak kepake, 1500 liter per jam, dan gue setting seperti ini. Jadi ada arus yang mengarah diagonal, di mana arus ini akan membuat oksigen lebih dan membuat ikan mas bertahan untuk hidup. Itu ya guys, catatannya satu adalah ikan mas untuk bisa awet hidup harus memakai arus yang cukup deras. Jadi gue buka plastiknya, taruh di wadah lain dulu. Pada umumnya mungkin orang lebih senang plastiknya diambang-ambangin gitu ya di atas air, tapi kalau gue pribadi lebih senang aklimatisasinya seperti cara ini ya, karena ikan bisa langsung merasakan parameter air yang ada di dalam kontainer box ini. Nah, setelah air dari kontainer box dimasukkan ke dalam wadah ini, kita tunggu 5 menit sampai 10 menit. Oke. Nah, ini alasan gue kenapa gue lebih senang aklimatisasi ikan mas seperti ini. Karena gue nggak mau air dari toko akuarium yang gue beli tadi masuk ke dalam box karantina ini. Jadi setelah 10 menit kita aklimatisasi, sekarang kita bisa serok ikan mas ini untuk masuk ke dalam sini tanpa membawa air dari toko akuarium yang kita beli tadi. Setelah ikan mas semua masuk, langkah berikutnya jangan lupa kasih obat ini. Ini orang lebih senang sebut dengan obat biru atau methylene blue. Cukup kasih setengah tutup botol ini. Oke. Setelah obat biru sudah dimasukkan, biasanya kalau gue kasih makan setelah 2 jam sampai 3 jam sampai ikan mas ini cukup tenang dan udah beradaptasi di dalam air ya. Oke, segitu aja dulu video dari gua kali ini. Semoga berguna buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, and comment The Firanda Channel.